Aku akan segera menikah. Mata ibuku terbelalak karena terkejut. Ini adalah keempat kalinya ia mendengar kalimat tersebut. 4 anak perempuan, dan semuanya memilih laki-laki asal Indonesia. Ini bukan sekadar kebetulan belaka. Ini adalah sebuah mahakarya takdir yang luar biasa. 4 saudara perempuan dari Bukares, Rumania, satu persatu jatuh cinta pada pria-pria Indonesia dan membangun keluarga mereka sendiri di negara kepulauan yang jauh ini. Bahkan kedua orang tua kami pun hampir tidak bisa mempercayai bahwa 4 gadis yang tumbuh besar di Rumania secara bersamaan memilih untuk menetap di Indonesia. Bagaimana semua ini bermula? Mengapa keempat saudari ini bisa jatuh hati pada pesona Indonesia di saat yang hampir bersamaan? Mari dengarkan kisah dari sudut pandangku, sang adik bungsu, Anna. Namaku Anna, 26 tahun, berasal dari Bukares, Rumania. Saat ini, aku sedang duduk di sebuah kedai kopi di kawasan elit SCBD, Sudirman Central Business District di Jakarta. Aku menuliskan kisah yang sulit dipercaya ini dalam bahasa Indonesia yang masih terus kupelajari. Sejujurnya, jika ada yang memberitahuku 3 tahun lalu, kamu akan tinggal dan menetap di Indonesia, aku pasti akan menertawakan mereka dan mengatakan hal itu sangat mustahil. Namun, begitulah hidup, penuh dengan kejutan. Terkadang takdir membawamu ke tempat yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Keluarga kami adalah keluarga tradisional. Ayahku adalah seorang pensiunan profesor universitas, dan ibuku adalah seorang guru piano. Kami berempat tumbuh besar di Bukares dan dididik dengan cara khas Eropa Timur. Rumah kami sangat konservatif. Tidak pernah terlintas dalam pikiran orang tua kami bahwa akan tiba harinya di mana keempat putri mereka akan meninggalkan Rumania dan menikah dengan pria dari negara yang sama. Awal mula dari semua ini adalah kakak sulungku, Alina. Alina adalah wanita yang sangat mandiri dan cerdas. Setelah lulus kuliah, ia memutuskan untuk bepergian ke berbagai belahan Eropa. Ia ingin melihat dunia sebelum mulai bekerja. Pada musim panas itu, ia pergi ke Praha. Di Charles Bridge, ia bertemu dengan seorang pria Indonesia yang sedang asyik memotret. "Permisi, bisakah kamu memfotoku?" tanya Alina dalam bahasa Inggris. Pria itu tersenyum dan mengambil kameranya. Ia memotret Alina beberapa kali. Setelah itu, mereka mulai berbincang dan menyadari bahwa mereka sama-sama menyukai musik klasik dan arsitektur. Apa yang mereka kira hanya pertemuan singkat di sebuah perjalanan, ternyata menjadi awal dari sebuah koneksi jangka panjang setelah mereka bertukar kontak. 1 tahun berlalu, Alina memberitahu kami bahwa ia akan menikah dengan pria Indonesia tersebut, Bima. Orang tua kami sangat terkejut. Indonesia? Di mana itu? Ibu bahkan sampai mengambil peta dunia untuk mencarinya. Bagi keluarga tradisional Rumania seperti kami, merelakan seorang anak menikah dan pindah ke negara asing di Asia sangatlah sulit untuk diterima. Namun, Alina sangat gigih. Ia mengatakan bahwa Bima adalah pria yang sangat baik dan penuh perhatian, dan Indonesia adalah tempat yang luar biasa indah. Pada akhirnya, orang tua kami memberikan restu mereka. Setelah pernikahan Alina, roda takdir keluarga kami mulai berputar dengan cara yang tak terduga. Kakak keduaku, Maria, menghadiri pernikahan Alina di Jakarta, dan di sanalah ia bertemu dengan teman kuliah Bima, Reza. Mereka langsung akrab saat acara resepsi. Reza mulai mendekati Maria, dan 6 bulan kemudian, Maria juga memutuskan untuk menikah dengan Reza dan menetap di Indonesia. Orang tua kami semakin tercengang. Mengapa Indonesia lagi? Tetapi Maria berkata, di Indonesia, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Reza memperlakukannya dengan sangat luar biasa, dan kehidupan di Indonesia terasa begitu nyaman dan hangat. Menyusul kemudian kakak ketigaku, Sofia. Ia datang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan Maria. Di sebuah kedai kopi, ia secara tak sengaja menabrak seorang pria dan menumpahkan kopi ke lantai. Pria itu adalah Aditya. Dari saling meminta maaf, mereka perlahan menjadi teman dan akhirnya jatuh cinta. 1 tahun kemudian, Sofia juga melangsungkan pernikahannya di Indonesia.
Pada titik ini, orang tua kami sudah tidak tahu harus berkata apa. 3 anak perempuan, semuanya menikah di Indonesia. Probabilitasnya sangat kecil. Ana, kamu tidak akan pergi ke Indonesia untuk menikah juga, kan? Tanya ayahku bercanda pada suatu hari. Saat itu, dengan penuh keyakinan aku menggelengkan kepala. Tentu saja tidak, ayah. Aku akan tetap di Rumania. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku mencintai Bukares. Aku mencintai kehidupanku di sana. Meskipun ketiga kakakku ada di Indonesia, bagiku itu adalah pilihan hidup mereka, bukan pilihanku. Aku sama sekali tidak memiliki ketertarikan pada Indonesia, dan aku tidak pernah membayangkan akan mencintai tempat itu. Namun, takdir rupanya suka bermain-main. Pada musim semi tahun itu, Maria mengundangku untuk berlibur ke Indonesia selama 2 minggu. Ia ingin menunjukkan kehidupan mereka di sana kepadaku. Awalnya, aku menolak, tetapi ibu berkata, "Pergilah temui kakak-kakakmu, setidaknya agar kamu tahu bagaimana keadaan mereka." Jadi, aku memesan tiket penerbangan dan bersiap untuk liburan 2 minggu di Indonesia. Aku sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupku selamanya. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu adalah pertama kalinya aku menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Keluar dari bandara, aku takjub melihat modernisasi di sekitarku. Bandaranya luas, terang, dan sangat bersih. Selain itu, proses imigrasinya pun sangat cepat dan efisien. "Ana, kita pesan Grab saja ke SCBD," usul Maria. "Grab? Bukankah kita akan naik taksi?" Aku terkejut. Di Rumania, kami biasanya naik taksi dari bandara ke pusat kota. Transportasi di sini sangat praktis. "Kamu akan lihat nanti," kata Maria sambil tersenyum. Selama perjalanan, aku hampir tidak bisa mempercayai mataku. Jalanan tertata dengan baik, terutama saat kami memasuki tol layang dalam kota, dan gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi dengan megahnya. Wow, ternyata di sini sangat modern. Aku tidak bisa menahan kekagumanku. Di Bukares, sebagian besar infrastrukturnya adalah bangunan tua bersejarah. Namun, sisi modern Jakarta benar-benar mengubah sudut pandangku. "Benar kan? Dan lihatlah, orang-orangnya sangat ramah," kata Maria, menunjuk pada senyuman-senyuman yang kami temui di jalan. Aku memang menyadarinya. Seluruh lingkungan ini memancarkan energi yang sangat hidup dan hangat. Setibanya di rumah Maria, aku bertemu dengan suaminya, Reza. Ia menyambutku dengan sangat hangat dan bahkan telah menyiapkan meja yang penuh dengan makanan lezat. "Ana, selamat datang di Indonesia. Ini semua makanan khas Nusantara. Cobalah, semoga kamu suka," kata Reza sambil tersenyum ramah. Di atas meja ada rendang, sop buntut, sate ayam bumbu kacang, dan semangkuk besar nasi putih hangat. Aku mencicipi rendang, dan rasa rempahnya yang kaya dan dagingnya yang empuk benar-benar membuatku terkejut. Wow, ini enak sekali. Aku tidak bisa berhenti untuk menambah porsi makanku. Syukurlah kalau kamu suka. Besok aku akan membawamu ke kawasan kuliner makanan laut di Muara Karang agar kamu bisa mencicipi lebih banyak makanan enak, kata Reza dengan antusias. Setelah selesai makan, Reza sendirilah yang membereskan piring dan mencucinya di dapur. Aku sedikit terkejut. Di Rumania, biasanya perempuanlah yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Jarang sekali aku melihat seorang pria yang dengan inisiatif melakukan hal-hal seperti itu. Apakah Reza selalu membantu pekerjaan rumah? Tanyaku berbisik pada Maria. Tentu saja, kebanyakan pria di sini sangat mengutamakan keluarga. Pria Indonesia berbeda dengan pria Eropa. Mereka bersedia berbagi tanggung jawab di rumah, kata Maria sambil tersenyum. Hal ini membuatku mulai merasa penasaran dengan pria-pria Indonesia. Keesokan harinya, Maria membawaku ke rumah Kak Alina. Suami Alina, Bima, adalah pria yang sopan, berkacamata, dan terlihat sangat cerdas. Ana, kamu sudah datang rupanya. Ayo masuk, silakan duduk, sapa Bima dengan hangat. Aku memperhatikan betapa lembutnya Bima berbicara kepada Alina, dan ia seringkali menggenggam tangan kakakku itu. Bentuk kasih sayang seperti ini jarang terlihat di Rumania, terutama di depan keluarga. Kalian mengobrol saja dulu. Aku akan membuatkan camilan, kata Bima, sambil berjalan ke dapur. Tak lama kemudian, Bima keluar membawa kopi hangat dan kue yang ia buat sendiri.
Aku khusus belajar membuat martabak manis dan es teler untukmu. Lihat, bagus kan? Aku menatap hidangan penutup yang ia siapkan. Wow, Bima, ternyata kamu pintar membuat ini. Aku mempelajarinya untuk Alina. Dia sangat suka makanan manis, kata Bima dengan mata yang memancarkan cinta. Alina pun tersenyum. Interaksi mereka membuatku merasakan atmosfer yang begitu manis dan romantis. Selanjutnya, kami pergi ke rumah Sofia. Suami Sofia, Aditya, adalah orang yang sangat ceria dan mudah bergaul. Ia banyak bicara dan sangat perhatian. Anna, ini pertama kalinya kamu ke Indonesia kan? Ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata Aditya dengan penuh semangat. Aku belum tahu tempat wisata apa yang bagus di sini, kataku malu-malu. Sempurna, aku akan jadi pemandu wisatamu. Kota tua, puncak Bogor, melihat matahari terbenam di pantai Ancol. Semuanya wajib kamu kunjungi. Aditya membuat daftar dengan penuh semangat. Sofia, yang berada di sebelahnya hanya tersenyum. Aditya memang sangat suka jalan-jalan. Ikut saja dengannya, kamu pasti tidak akan bosan. Sambil memperhatikan ketiga kakakku dan suami mereka, ada perasaan aneh yang menyelinap ke dalam hatiku. Mereka terlihat benar-benar bahagia. Dan pria-pria Indonesia ini berbeda dari pria Asia yang kubayangkan sebelumnya. Mereka sangat perhatian, pandai mengekspresikan perasaan, dan rela berkorban untuk istri mereka. Ini adalah perbedaan besar dibandingkan pria yang kukenal di Rumania. Malam harinya, ketiga kakakku dan suami mereka membawaku ke sebuah pusat jajanan kaki lima yang populer. Begitu masuk, aku benar-benar terpukau. Ramai sekali. Deretan kedai makanan, suara riuh para pedagang, dan berbagai macam aroma makanan yang menguar di udara semuanya baru dan sangat menarik bagiku. Ayo, kita coba sate usus ini dulu. Aditya menarikku ke sebuah kedai. Penjualnya sedang sibuk mengipas arang. Kulit luar sate yang dipanggang renyah itu mengeluarkan aroma yang sangat menggugah selera. Aku menggigitnya, dan mulutku dipenuhi dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma asap. Wah, ini lezat sekali, pujiku tanpa ragu. Benar kan? Ayo, sekarang kita coba iga sapi bakar ini, ajak Reza sambil membawaku ke kedai lain. Sepiring iga bakar yang disajikan di atas piring panas, hot plate pun dihidangkan. Gurih, berbumbu pekat, dan sangat sempurna dimakan dengan nasi. Rasanya unik, tapi sangat enak. Ini salah satu makanan favorit orang Indonesia saat berkumpul santai, jelas Bima. Setelah itu, kami juga mencicipi ayam bakar taliwang, es campur, dan kembang tahu hangat. Setiap hidangan meninggalkan rasa takjub bagiku. Aku tidak pernah menyangka budaya kuliner di Indonesia sekaya ini. Anna, apa pendapatmu tentang Indonesia? Tanya Alina sambil tersenyum ke arahku. Aku berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Jauh melebihi ekspektasiku. Tempat yang kita kunjungi bersih, nyaman, makanannya lezat, dan orang-orangnya sangat luar biasa baik. Benar kan? Itulah yang kami rasakan saat pertama kali datang ke sini, sahut Sofia. Pada detik itu, aku mulai memahami mengapa ketiga kakakku memilih untuk menetap di Indonesia. Pada hari ketiga di Indonesia, aku mulai mengamati kehidupan sehari-hari para kakak iparku dengan lebih saksama. Pagi hari, aku sarapan di rumah Alina. Bima bangun sangat pagi untuk membeli serabi hangat, roti bakar, dan kopi di kedai dekat rumah. Alina sangat suka serabi hangat setiap pagi, jadi aku selalu memastikan itu tersedia, kata Bima sambil menata sarapan. Saat Alina keluar dari kamar, Bima langsung menyodorkan secangkir kopi hangat kepadanya. Hati-hati, masih panas. Melihat betapa perhatiannya Bima, aku merasa sedikit terharu. Di Rumania, perhatian pria terhadap istri mereka biasanya tidak sedetail ini. Apakah Bima selalu seperti itu? Tanyaku. Iya, jawab Alina. Dia bilang dia sudah bahagia hanya dengan melihatku makan dengan senang, kata Alina dengan senyum dan mata yang berbinar penuh kebahagiaan. Siang harinya, aku menemani Maria menjemput anaknya di sekolah. Reza bahkan mengambil cuti setengah hari untuk menjemput kami menggunakan mobil. Papa, anak itu berlari dengan gembira saat melihat Reza. Reza berlutut dan memeluk anaknya erat. Bagaimana sekolahnya, nak? Kamu anak pintar, kan hari ini? Iya, Pak.
Ibu guru bahkan memujiku, kata anak itu dengan bangga. Pintar sekali. Karena itu, Papa akan membawamu makan ayam goreng kremes kesukaanmu, kata Reza sambil mengacak-acak rambut anaknya dengan sayang. Melihat interaksi antara Reza dan anaknya, aku kembali kagum. Di Rumania, para ayah umumnya lebih tegas dan jarang menunjukkan kedekatan seintim ini dengan anak-anak mereka. Namun Reza berbeda. Ia sangat lembut dan selalu meluangkan waktu untuk anaknya. Malam harinya, kami makan di rumah Sofia. Aditya sibuk di dapur, menyiapkan makan malam yang berlimpah. Aditya, kamu hebat sekali. Kamu tahu cara memasak banyak hal. Pujiku dengan tulus. Haha, ini tidak seberapa. Hanya masakan rumahan sederhana. Waktu Sofia hamil, aku benar-benar belajar banyak resep masakan untuk memastikan dia makan makanan yang bergizi dan enak, kata Aditya sambil tersenyum. Sofia yang berada di sebelahnya tertawa. Waktu dia baru mulai belajar memasak, dapur kami rasanya seperti mau meledak beberapa kali, tapi sekarang dia sudah sangat mahir. Selama makan, Aditya terus-menerus mengambilkan lauk ke piring Sofia, dan ia bahkan dengan teliti mengupaskan udang untuk istrinya. Sofia, udang ini sangat segar, makanlah yang banyak. Mengamati pemandangan ini, sebuah perasaan hangat menyelimuti hatiku. Pria-pria Indonesia ini sungguh berbeda. Mereka tidak hanya sekadar mengucapkan aku mencintaimu, tetapi mereka menunjukkannya melalui tindakan, melalui perhatian, dan kepedulian yang nyata terhadap istri mereka. Setelah makan malam, aku mengobrol dengan ketiga kakakku di ruang tamu. Kalian sangat beruntung, kataku tanpa bisa menahannya. Iya, kami juga tidak menyangka akan menemukan cinta sejati kami di Indonesia, kata Alina tersenyum. Pria Indonesia memang sangat berbeda dengan pria Rumania, tambah Maria. Di bagian mana bedanya? Tanyaku. Sofia berpikir sejenak. Pria Rumania lebih tradisional. Mereka kurang mengekspresikan emosi dan sedikit memiliki sikap macho. Tapi pria Indonesia berbeda. Mereka tidak gengsi menunjukkan perasaan mereka. Mereka menghormati wanita dan dengan inisiatif membantu pekerjaan rumah. Benar. Dan selain itu, pria Indonesia sangat perhatian. Mereka mengingat apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, lalu diam-diam melakukan hal-hal kecil untukmu, sahut Maria. Contohnya seperti apa? Tanyaku. Seperti Bima, dia tahu aku mudah kedinginan, jadi setiap kali kami pergi, dia selalu membawakan jaket untukku. Reza, dia tahu aku sangat suka merek boba, milk tea tertentu. Jadi dia sering membelikannya untukku. Dan Aditya, dia tahu aku sangat suka melihat matahari terbenam. Jadi, setiap akhir pekan, dia selalu membawaku ke Pantai Encol atau Marina. Kakak-kakakku bercerita secara bergantian. Mendengarkan mereka, aku mulai merasa iri. Aku juga menginginkan cinta seperti itu. Aku juga menginginkan seseorang yang tahu cara merawat dan menghargaiku. Anna, kamu juga bisa mencari pasangan di sini. Di Indonesia, tiba-tiba Sofia berkata, "Apa? Aku terkejut." "Iya, lagi pula kamu ada di sini selama 2 minggu. Kenapa tidak mencoba berkenalan dengan teman-teman baru? Siapa tahu kamu bertemu dengan orang yang tepat untukmu," kata Maria sambil tersenyum menggoda. Tidak. Aku di sini hanya untuk berlibur. Aku tidak punya rencana mencari pasangan di sini," tolakku dengan cepat. Namun di dalam lubuk hatiku, aku mulai ragu. Melihat betapa bahagianya kakak-kakakku, aku mulai membayangkan. Bagaimana jika aku juga bisa bertemu pria baik di Indonesia? Keesokan sorenya, Aditya membawaku ke sebuah bar di atap gedung rooftop di Jakarta Pusat untuk melihat pemandangan kota. Sesampainya di atas, seluruh hamparan Jakarta terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh di tengah kota, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Wow, indah sekali. Aku tidak bisa menahan kekagumanku. Benar kan? Saat pertama kali aku membawa Sofia ke sini, dia juga bilang, "Ini sangat indah," kata Aditya tersenyum. Kami duduk di sebuah meja untuk bersantai. Tiba-tiba Aditya bertanya, "Anna, apa pendapatmu tentang Indonesia?" "Sangat indah, jauh melebihi ekspektasiku," jawabku jujur. "Apakah kamu pernah berpikir untuk tinggal di sini? Di Indonesia?" tanya Aditya dengan nada penuh selidik. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa.
Karena aku punya seorang teman. Dia sangat baik, usianya hampir sama denganmu, dan dia juga lajang. Apakah kamu mau aku memperkenalkannya padamu? Kata Aditya sambil tersenyum. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku tidak yakin. Jangan khawatir, jadikan saja sebagai teman baru. Tidak ada tekanan, kata Aditya menenangkan. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya aku mengangguk. Baiklah kalau begitu. Malam itu juga, Aditya langsung menghubungi temannya di grup obrolan mereka. 2 hari dari sekarang, aku akan bertemu dengan seorang pria asing asal Indonesia. Hatiku dipenuhi dengan rasa gugup sekaligus antusias. Aku tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa oleh pertemuan ini. Di hari pertemuan kami, aku sangat gugup. Aku berganti pakaian sampai 3 kali, dan akhirnya memilih gaun sederhana. Maria menertawakanku. Ana, kamu terlalu berlebihan gugupnya. Kamu hanya akan bertemu seseorang. Aku tahu, tapi aku tetap saja gugup. Kataku tersipu malu. Kami bertemu di sebuah kedai kopi di SCBD. Aku datang 10 menit lebih awal, memesan latte, dan duduk di dekat jendela. 5 menit kemudian, seorang pria masuk ke dalam kedai kopi dan melihat sekeliling. Ia melihatku, tersenyum, lalu menghampiriku. Hai, aku Arya, katanya sambil mengulurkan tangannya. Halo, aku Ana, kataku sambil menjabat tangannya. Arya terlihat sangat sopan. Ia memakai kacamata berbingkai hitam, mengenakan kemeja polo sederhana dan celana jeans. Ia memancarkan aura yang bersih dan membuat orang merasa nyaman. Aditya, sudah banyak bercerita tentangmu, katanya. Katanya, kamu dari Rumania. Iya, aku sedang mengunjungi kakak-kakakku, angguku. Kamu punya 3 kakak perempuan di Indonesia kan? Itu sangat luar biasa, puji Arya. Kami mulai mengobrol. Arya menanyakan banyak hal tentang Rumania, budayanya, makanannya, dan pemandangannya. Aku juga bertanya kepadanya tentang Indonesia. Ia menjawab dengan sabar dan membagikan banyak cerita yang menarik. Apakah kamu bisa berbahasa Indonesia? Tanya Arya. Sedikit. Kakak-kakakku mengajariku kata-kata dasar. Ucapku dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Meskipun pengucapanku tidak sempurna, Arya terlihat sangat senang. Wow, kamu hebat sekali. Baru beberapa hari di sini, tapi sudah bisa mengucapkannya dengan baik. Hebat, puji Arya tulus. Selama mengobrol, aku menyadari bahwa Arya sangat mudah diajak bergaul. Ia ceria dan sering membuatku tertawa. Selain itu, ia sangat sopan. Ia tidak menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi dan tidak pernah membuatku merasa canggung. Apakah ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi di Indonesia? Tanya Arya. Aku belum pernah ke Yogyakarta. Kata orang-orang di sana sangat indah, kataku. Kalau begitu, aku akan membawamu ke sana. Apakah kamu ada waktu akhir pekan ini? Tawar Arya. Aku terkesiap. Aku tidak menyangka ia akan mengajakku secepat itu. Boleh, terima kasih. Malam itu, setelah kembali ke rumah Maria, aku masih melayang dalam kebahagiaan setelah pertemuan kami. Bagaimana? Apakah Arya orang yang baik? Tanya Maria. Iya, dia sangat baik. Kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Kataku sambil tersenyum simpul. Syukurlah, Arya memang pria yang baik. Kenalilah dia lebih jauh, pesan Maria. Akhir pekan itu, Arya menjemputku untuk pergi ke Yogyakarta. Kami mengambil penerbangan singkat, dan sesampainya di sana, ia menyewa mobil. Saat mobil menyusuri jalanan kota budaya itu, hamparan hijau dan suasana keraton terasa begitu kental. Arya mengemudi sambil terus mengajakku mengobrol, membuat suasana terasa sangat ringan. Sesampainya kita di Jalan Malioboro, aku akan mengajakmu mencicipi lumpia dan gudeg. Rasanya luar biasa enak, kata Arya. Gudeg itu apa? Tanyaku. Sejenis masakan tradisional dari nangka muda. Kamu akan tahu kelezatannya setelah mencobanya, kata Arya, penuh misteri. Saat kami tiba di pusat kota Yogyakarta, aku terpukau oleh pemandangannya. Kereta kuda, andong, di sepanjang jalan, bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial, dan jalanan yang dipenuhi orang berlalu lalang. Di kedua sisi jalan terdapat penjual makanan dan souvenir. Tempat ini sangat hidup, kataku dengan penuh semangat. Arya meraih tanganku dan menuntunku melewati keramaian. Saat aku merasakan kehangatan telapak tangannya, jantungku tiba-tiba berdebar lebih cepat.
Kami makan gudeg, lumpia, dan sate kelatak. Semuanya sangat lezat. Arya juga membawaku ke sebuah rumah tua yang telah diubah menjadi restoran. Kami duduk di dekat jendela, memandangi suasana bersejarah di luar. Lihatlah, bangunan-bangunan tua di sini sangat indah, kata Arya. Iya, sangat memukau, kataku dengan tulus. Masih banyak tempat indah lainnya di Indonesia. Jika kamu punya waktu, aku bisa mengajakmu berkeliling lagi, kata Arya sambil menatapku dalam-dalam. Aku menatap matanya dan merasakan getaran aneh yang menyenangkan di hatiku. Baiklah, jawabku pelan. Malam harinya, kami berjalan-jalan di bawah cahaya lampu temaram di sekitar alun-alun. Arya menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ia adalah seorang insinyur perangkat lunak, hobi mendaki gunung, memotret, dan mencoba berbagai jenis makanan. Kalau kamu, apa pekerjaanmu di Rumania? Tanyanya. Aku bekerja di sebuah penerbitan sebagai editor dan penerjemah, jawabku. Kalau begitu, kamu pasti sangat suka membaca, kata Arya. Iya, aku sangat suka membaca, anggukku. Berikutnya, aku akan membawamu ke toko buku besar di Jakarta. Ada banyak buku di sana, kamu pasti akan menyukainya, janji Arya. Kami terus mengobrol seperti itu. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Hari sudah larut malam ketika Arya mengatakan bahwa kami harus kembali ke hotel tempatku menginap karena kakakku pasti khawatir. Di perjalanan pulang, aku bersandar di jendela mobil, memandangi lampu-lampu jalanan. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan ketertarikan yang begitu kuat pada seorang pria, dan pria ini adalah orang Indonesia. Di hari-hari berikutnya, Arya sering mengajakku keluar. Kami pergi ke kawasan Puncak Bogor untuk menikmati udara dingin, ke Pantai Ancol untuk melihat matahari terbenam, dan ke Mall Asta untuk berjalan-jalan. Setiap kencan kami selalu menyenangkan, dan aku semakin menyukai Arya. Suatu sore, saat kami sedang berjalan di tepi pantai, matahari terbenam mewarnai seluruh langit dengan warna jingga keemasan. Angin berhembus lembut menerpa kami. Kami berjalan bersisian. Anna, Arya tiba-tiba berhenti dan menatapku. Aku menoleh ke arahnya. Kapan kamu akan kembali ke Rumania? Tanya Arya dengan nada sedih yang tersirat dalam suaranya. Minggu depan, jawabku pelan. Arya terdiam sejenak, lalu berbicara. Aku tidak ingin kamu pergi. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hari-hari saat bersamamu, aku sangat bahagia. Aku tahu kita baru sebentar saling mengenal, tapi aku benar-benar sangat menyukaimu, kata Arya dengan serius sambil menatap mataku. Aku merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku juga. Kalau begitu, maukah kamu menjadi kekasihku? Tanya Arya. Aku menatap matanya. Aku melihat ketulusan dan harapan di sana. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Iya, jawabku. Pada detik itu, Arya memelukku dengan sangat erat. Matahari terbenam di pantai menjadi saksi cinta kami. Aku tahu bahwa sejak saat ini, hidupku akan berubah. Setelah aku dan Arya resmi berpacaran, setiap hariku di Indonesia dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami sering makan di luar, menonton bioskop, dan jalan-jalan. Arya sangat perhatian. Ia selalu mengingat apapun yang aku suka. Pernah suatu kali, aku hanya menyebutkan sepintas bahwa aku ingin memakan kue dari sebuah toko roti tertentu. Keesokan harinya, ia membelikan satu kue utuh untukku. Arya, bagaimana kamu bisa tahu? Tanyaku terkejut. Karena kamu yang mengatakannya. Tentu saja aku akan mengingatnya, kata Arya tersenyum. Perhatian semacam ini membuatku sangat bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, aku juga mulai menyadari beberapa perbedaan budaya di antara kami. Suatu malam, kami sedang makan daging panggang ala Korea, KBBQ. Di tengah makan, aku berkata, biar aku yang membayar tagihannya. Arya langsung menggelengkan kepala. Tidak usah, biar aku saja. Kenapa? Aku juga bekerja. Kita bisa patungan, split bill, kataku. Di Rumania, saat pasangan berkencan, biasanya kami membayar bagian masing-masing atau bergantian membayar. Aku tahu, tapi aku laki-laki. Jadi aku yang seharusnya membayar, tegas Arya. Aku sedikit kurang memahaminya.
Tapi itu mungkin akan membebanimu. Kita bisa bergantian. Arya berpikir sejenak. Begini saja, biar aku yang bayar sekarang. Lain kali, giliranmu mentraktirku minuman boba. Bagaimana? Aku tersenyum. Baiklah, meskipun pada akhirnya Arya yang tetap membayar, aku mengerti di dalam hatiku bahwa ini adalah bagian dari budaya pria di Indonesia yang harus mulai kubiasakan. Selain itu, ada perbedaan lain. Pernah Arya mengirim pesan kepadaku, "Aku kangen kamu." Aku membalas, "Aku juga kangen kamu." Lalu Arya membalas lagi, "Aku ingin memelukmu." Di Rumania, pasangan kekasih biasanya tidak sebelak-belakan itu dalam mengekspresikan perasaannya. Awalnya aku sedikit canggung, tetapi perlahan aku menemukan bahwa ekspresi langsung seperti ini ternyata sangat manis. Pernah juga suatu kali Arya bertanya apakah aku ingin bertemu dengan orang tuanya. Aku sangat terkejut. Cepat sekali, kita baru berpacaran 1 minggu. Di Rumania, hubungan harus berjalan lama dan biasanya saat sudah yakin akan menikah barulah kami bertemu dengan orang tua. Namun di Indonesia, sepertinya memperkenalkan pasangan ke keluarga adalah hal yang lumrah. Tidak apa-apa, kita hanya makan bersama. Jangan gugup, hibur Arya. Meskipun gugup, aku menyetujuinya. Di hari pertemuan itu, aku mengenakan gaun yang rapi dan riasan wajah tipis. Orang tua Arya sudah menunggu kami di sebuah restoran. Mereka terlihat sangat ramah. "Om, Tante, selamat siang," sapaku dalam bahasa Indonesia. "Halo nak, ayo, silakan duduk," sambut Ibu Arya dengan sangat hangat. "Kudengar kamu dari Rumania. Jauh sekali ya? Bagaimana ceritanya kamu bisa sampai ke Indonesia ini?" tanya ayah Arya. Aku menjelaskan tentang ketiga kakak perempuanku. Mereka sangat takjub. 4 bersaudara dan semuanya menikah di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Kalau kamu, apakah kamu berencana menetap di sini juga? Tanya Ibu Arya. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Sejujurnya, aku belum tahu. Saya belum yakin, Tante, jawabku jujur. Ibu Arya tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Namun, aku bisa merasakan ada sebersit kekhawatiran di hatinya. Setelah makan, Arya mengantarku pulang ke rumah Maria. "Maaf ya soal pertanyaan ibuku tadi. Kamu tidak tersinggung kan?" kata Arya merasa tidak enak. "Tidak, pertanyaannya wajar kok." Aku menggeleng. "Ana, apakah kamu pernah berpikir untuk menetap di sini, di Indonesia?" tanya Arya sambil menatapku intens. Aku terdiam sejenak. Sejujurnya, aku sudah memikirkannya. Tapi ini bukanlah keputusan yang mudah. Aku tahu, ia menggenggam tanganku. "Apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius denganmu. Aku harap kamu mau tinggal." Kata-katanya menyentuh hatiku, namun di saat yang sama juga membawa kebingungan. Hari kepulanganku ke Rumania semakin dekat. Aku harus segera membuat keputusan. Malam harinya, aku berdiskusi dengan ketiga kakakku. "Apakah kamu mencintai Arya?" tanya Alina. "Aku mencintainya," anggukku. "Apakah kamu ingin tinggal di Indonesia?" tanya Maria. "Aku ingin. Tapi aku takut menyakiti hati ayah dan ibu," kataku. Sofia menghela napas. "Kami semua juga melewati keraguan yang sama. Tapi pada akhirnya, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apa yang paling penting bagimu." Malam itu, aku berpikir panjang. Aku mengingat kembali semua pengalamanku di Indonesia, kebaikan Arya, dan kehidupan bahagia kakak-kakakku. Aku menyadari bahwa aku telah mencintai tempat ini, dan aku telah mencintai Arya. Keesokan harinya, aku menemui Arya. "Arya, aku ingin tinggal di Indonesia," kataku sambil menatapnya. Mata Arya membesar karena terkejut. "Benarkah? Aku ingin bersamamu," kataku dengan sungguh-sungguh. Arya memelukku erat. Aku sangat bahagia. Pada saat itu, aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Namun, tantangan berikutnya adalah hal yang paling sulit, menyampaikan hal ini kepada orang tuaku. Setelah memutuskan untuk menetap di Indonesia, aku harus kembali ke Rumania untuk berbicara dengan orang tuaku. Di bandara, Arya memelukku dengan sangat erat. "Aku akan menunggumu. Aku akan segera kembali, janjiku." Dengan dada yang bergemuruh, selama di dalam pesawat aku terus memikirkan bagaimana cara memberitahu orang tuaku.
Aku tahu mereka pasti akan sangat sedih. 4 anak perempuan dan semuanya akan meninggalkan Rumania. Sesampainya di Bukares, orang tuaku menyambutku dengan gembira. Ana, apakah liburanmu di Indonesia menyenangkan? Tanya ibu. Iya, sangat menyenangkan, angguku. Bagaimana kabar kakak-kakakmu? Tanya ayah. Mereka baik-baik saja, mereka sangat bahagia, kataku. Saat makan malam, aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk berbicara. Ayah, ibu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ada apa? Ibu menatapku. Aku ingin menikah, kataku. Garpu di tangan ayah terlepas dan jatuh berdenting. Ibu menatapku dengan syok. Apa? Ana, kamu juga? Tanya ibu seakan tak percaya. Iya, aku bertemu dengan pria yang sangat baik di Indonesia. Aku ingin menikah dengannya, kataku pelan tapi pasti. Ayah terdiam cukup lama, lalu akhirnya bersuara. Itulah yang dikatakan kakak-kakakmu dulu. Sekarang kamu juga akan meninggalkan kami. Mendengar ucapan ayah, aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Maafkan aku ayah ibu. Aku tahu kalian pasti sedih, tapi aku sangat mencintainya. Aku ingin bersamanya, kataku sambil terisak. Ibu pun mulai menangis. 4 anak, semuanya ada di Indonesia sekarang. Bagaimana dengan kami berdua? Aku menghampiri dan memeluk ibu. Maafkan aku ibu. Suasana di rumah terasa sangat berat. Ayah tidak berbicara lagi, sementara ibu terus menangis. Keesokan harinya, aku memohon pada ayah. Datanglah ke Indonesia. Ayah, lihatlah sendiri bagaimana kehidupan kami di sana. Kenalilah Arya. Setelah itu, barulah ayah mengambil keputusan. Kumohon, pintaku dengan sangat. Ayah menatapku, menghela napas panjang, dan berkata, baiklah, kami akan pergi. Begitulah caraku meyakinkan orang tuaku untuk ikut ke Indonesia. 2 minggu kemudian, aku membawa mereka terbang bersamaku. Ini adalah kunjungan pertama mereka ke negara kepulauan yang jauh ini, dan pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dengan para pria yang telah mengambil putri-putri mereka. Di Bandara Soekarno-Hatta, ketiga kakakku dan suami-suami mereka sudah menunggu untuk menyambut kami. Arya juga ada di sana. Ia berpakaian sangat rapi dan terlihat jelas sangat gugup. Om, Tante, saya Arya. Senang bertemu dengan Anda, kata Arya dalam bahasa Inggris dengan sangat sopan. Ayah hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu merespons dengan senyum formal. Suasana sedikit canggung, tetapi kakak-kakakku dan para suami mereka berusaha keras untuk mencairkan suasana. Ayah, ibu, mari kita pulang dulu untuk beristirahat. Nanti malam kita makan bersama di rumahku, kata Alina. Sesampainya di rumah Alina, meja makan sudah dipenuhi dengan hidangan makan malam mewah yang dimasak langsung oleh Bima. Ini semua adalah masakan khas Indonesia. Semoga ayah dan ibu menyukainya, kata Bima. Orang tuaku mencicipinya. Meski tidak memberikan banyak reaksi, aku bisa melihat bahwa mereka menikmati kelezatannya. Setelah selesai makan, ayah tiba-tiba bertanya pada Bima, apa pekerjaanmu? Saya bekerja di sebuah perusahaan teknologi sebagai pengembang produk developer. Ayah, jawab Bima sopan. Apakah penghasilanmu stabil? Tanya ayah lagi. Iya, cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak, kata Bima mantap. Ayah mengangguk dan tidak bertanya lagi. Di hari-hari berikutnya, kami mengajak mereka berkeliling. Kami pergi ke kawasan SCBD dan Jakarta Pusat. Dan ibu sangat takjub melihat megahnya gedung-gedung tinggi. Kami pergi ke Museum Nasional, dan ibu sangat tertarik dengan artefak-artefak budaya di sana. Kami juga membawa mereka ke pusat kuliner malam, dan setelah ayah mencicipi rendang daging sapi, ia tidak bisa menahan diri untuk memujinya enak. Perlahan-lahan, pandangan mereka terhadap Indonesia mulai berubah. Suatu hari, kami pergi ke sebuah resor pemandian air panas di daerah Ciater, Bandung. Ini adalah rencana khusus yang diatur oleh para kakak iparku. Mereka bilang berendam di air panas sangat bagus untuk relaksasi. Awalnya ayah menolak, namun karena terus dibujuk oleh para menantunya, ia akhirnya ikut berendam juga. Setelah itu, raut wajah ayah terlihat jauh lebih santai. Bagaimana rasanya, ayah? Tanyaku. Lumayan enak, ayah tersenyum tipis. Malam harinya, keluarga kami berkumpul
dan mengobrol di ruang keluarga villa. "Apakah kalian sudah terbiasa hidup di Indonesia?" tanya ibu kepada ketiga kakakku. "Sudah, Bu. Orang-orang di sini sangat ramah dan kehidupannya nyaman," jawab Alina. "Selain itu, suami-suami kami memperlakukan kami dengan sangat luar biasa," tambah Maria. "Iya, mereka menjaga dan sangat menghormati kami," imbuh Sofia. Ibu menatap ketiga putrinya. Ada emosi yang rumit tergambar di matanya. "Ibu tahu kalian bahagia di sini, tapi ibu tetap tidak bisa menahan rasa sedih karena kalian berada begitu jauh," kata ibu dengan suara bergetar. Ketiga kakakku mendekat dan memeluk ibu erat-erat. "Ibu, walaupun kami ada di Indonesia, kami tetap anak-anak ibu. Ibu dan ayah bisa datang mengunjungi kami kapan saja," bujuk Alina. Malam itu, aku mendengar ayah dan ibu mengobrol pelan di kamar mereka. "Sepertinya mereka memang benar-benar bahagia," kata ibu. "Iya, pria-pria itu memperlakukan mereka dengan sangat baik," jawab ayah. "Dan tentang Anna, sepertinya Arya juga anak yang baik," kata ibu lagi. "Tapi aku tetap merasa sedih," keluh ayah sambil menghela napas. "Aku juga, tapi apa yang bisa kita perbuat? Anak-anak kita sudah dewasa, mereka punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri," tutur ibu lembut. Mendengar percakapan itu, hatiku tersentuh namun sekaligus diselimuti rasa bersalah. Keesokan harinya, orang tuaku mengatakan bahwa mereka ingin berbicara secara formal dengan Arya. Arya sangat gugup. Ia bahkan menyiapkan hadiah kecil dan berlatih kalimat yang akan ia sampaikan berkali-kali. Kami bertemu di sebuah restoran yang tenang. Arya menyapa mereka dengan sangat hormat. "Om, Tante, saya tahu ini mungkin terasa mendadak, tapi saya ingin secara formal menyampaikan bahwa saya sangat mencintai Anna. Saya berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati," kata Arya dengan tatapan serius. Ayah menatap Arya dan terdiam sejenak. "Bisakah kamu berjanji bahwa dia akan selalu bahagia bersamamu?" "Saya berjanji, Ayah," jawab Arya tanpa ragu sedikit pun. "Saya akan mendedikasikan seluruh hidup saya untuk mencintai dan merawatnya." Ibu beralih menatapku, matanya memerah. "Anna, apakah kamu sudah benar-benar yakin?" Aku mengangguk mantap. "Iya, Ibu, aku sudah sangat yakin." Ayah menghela napas panjang. "Baiklah, kalau memang di sana kebahagiaanmu berada, kami tidak akan menghalanginya lagi." Pada detik itu, pertahananku runtuh. Aku menangis haru. "Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu," kataku sambil terisak. Arya pun menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan mereka. "Terima kasih atas restu yang Om dan Tante berikan." Setelah mendapatkan restu mereka, beban besar di dadaku seolah terangkat sepenuhnya. Ayah dan ibu masih tinggal di Indonesia selama 1 minggu lagi. Selama waktu tersebut, kakak-kakak iparku bergantian mengajak mereka berkeliling untuk lebih menyelami budaya Indonesia. Suatu hari, Reza membawa mereka ke kawasan Kota Tua Jakarta. Tempat itu masih mempertahankan arsitektur bangunan kolonial yang megah dan klasik. "Tempat ini mengingatkanku pada kota tua di Bukares," gumam ibu terpukau. Di hari terakhir mereka di Indonesia, seluruh keluarga besar kami pergi ke kawasan Pantai Ancol. Matahari terbenam di sana sangat terkenal indahnya. Kami mencari tempat duduk di tepi pantai dan menanti. Perlahan-lahan, matahari mulai tenggelam di batas cakrawala lautan. Langit berubah warna menjadi perpaduan jingga, merah muda, dan ungu. Begitu memukau hingga membuat napas seakan tertahan. "Indah sekali," bisik ibu. Ayah merangkul pundak ibu. Mereka menonton pemandangan itu dalam diam. Aku mencuri pandang ke arah mereka, dan aku bisa merasakan bahwa pandangan mereka terhadap Indonesia telah berubah sepenuhnya. Malam harinya, kami mengadakan jamuan makan malam perpisahan di sebuah restoran hidangan laut ternama di Jakarta. Arya secara khusus telah memesan sebuah ruangan privat besar, VIP room, untuk keluarga kami. Di tengah acara makan malam, ayah tiba-tiba berdiri dan mengangkat gelas minumannya. "Ada yang ingin aku sampaikan," kata ayah. Semua orang langsung terdiam dan menatapnya. "Sejujurnya, ketika kalian satu persatu mengatakan akan menikah dan pindah ke Indonesia, hati kami sangat hancur. Kami tidak mengerti mengapa kalian semua harus pergi meninggalkan kami untuk tinggal di negara yang begitu jauh." Suara ayah terdengar bergetar. "Tetapi, melalui kunjungan kami ke Indonesia kali ini,
Aku melihat betapa bahagianya kalian. Aku melihat bagaimana suami-suami kalian merawat dan menjaga kalian. Kini aku mengerti bahwa pilihan kalian menetap di Indonesia bukanlah karena kalian ingin meninggalkan kami, melainkan karena disinilah kalian menemukan cinta dan kebahagiaan sejati kalian. Ayah menatap ketiga kakak iparku, lalu menatap Arya. Aku menitipkan putri-putriku di tangan kalian. Kuharap kalian akan terus mencintai dan merawat mereka, seperti yang kalian lakukan saat ini. Pasti, Ayah, Anda bisa mengandalkan kami, jawab Bima, Reza, Aditya, dan Arya hampir serempak. Ayah mengangkat gelasnya lebih tinggi. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk takdir yang luar biasa ini. Bersulang. Bersulang. Semua orang serempak mengangkat gelas mereka. Pada momen magis itu, aku melihat sebulir air mata menetes di pipi ibu. Namun senyuman tulus menghiasi bibirnya. Aku tahu, mereka kini telah benar-benar menerima keputusan kami dan memberikan restu mereka dengan sepenuh hati.